Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairul Imran dari kelas akuntansi C angkatan 2020. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana membuat persamaan dasar dan laporan keuangan di Microsoft Excel. Langsung saja kita buat. Nah, seperti inilah tampilan awal dari Microsoft Excel. Hal pertama yang perlu teman-teman lakukan yaitu menuliskan nama perusahaan yang bernama perusahaan Joki Komputer. Kemudian di bawahnya ditulis lagi persamaan dasar akuntansi untuk periode 31 Oktober 2012. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabelnya, dimana itu kita isi dulu transaksi atau kita singkat TR, kemudian aset. Nah, di aset itu ada yang namanya kas, piutang usaha, persediaan, dan peralatan. Oke, selanjutnya itu ada liabilitas. Di bawah liabilitas itu ada utang usaha. Kemudian diikuti oleh ekuitas. Di bawahnya itu ada modal. Kemudian terakhir kolom untuk keterangan. Untuk mempermudah teman-teman, kita atur dulu supaya mempermudah teman-teman dalam menginput. Ini terus seperti ini. Nah, tips untuk teman-teman yang ingin supaya gampang, kita blok terus kemudian geser ke sini. Nah, jadi otomatis semuanya akan lebar seperti ini yang tadi teman-teman blok. Nah, kita beri garis border, itu border all. Nah, selanjutnya kita akan menginput. Nah, tanggal 1 berupa menginvestasikan uang tunai sejumlah 65 juta. Teman-teman isi di kolom kas 65 juta. Oke. Dan modal 65 juta. Keterangannya itu investasi. Nah, supaya ini angkanya itu rupiah, kita blok semua kolom ini, mulai dari kolom kas sampai modal. Terus kita pilih accounting. Nah, kita pilih mata uang rupiah. Nah, akan berubah seperti ini. Masuk transaksi kedua, yaitu pembelian peralatan secara tunai. Nah, otomatis di sini kas akan berkurang. Kita tulis dalam kurung 15 juta
tutup kurung. Nah, maka rupiahnya akan minus, itu artinya berkurang. Terus kita tulis di sini di peralatan, di kolom peralatan 15 juta juga. Nah, di kolom keterangan itu peralatan. Nah, setelah ini teman-teman jumlah dulu. Cara menjumlahnya itu kita pakai rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok ini sampai sini, tutup kurung, kemudian enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk memudahkan lagi, teman-teman lihat kursor ini yang bergerak, yang tanda tambah. Kita geser ke sudut bawah sini sampai tanda tambahnya itu menghitam atau menebal seperti ini. Lalu kita geser ke samping sampai di modal, maka akan otomatis di sini itu terisi dengan sendirinya. Nah, untuk membedakan kalau ini adalah jumlah, maka teman-teman memberikan warna, terserah mau warna favorit apa, favorit teman-teman. Kalau saya kasih warna hijau. Nah, kita masuk transaksi ketiga. Transaksi ketiga itu membeli persediaan sebesar 2 juta rupiah, tapi akan dibayar nanti. Nah, di sini kita isi di kolom persediaan sebesar 2 juta. Dan di kolom utang usaha sebesar 2 juta juga. Nah, keterangannya itu persediaan. Nah, setiap teman-teman telah melakukan sebuah transaksi, maka teman-teman harus menjumlahkannya. Yaitu rumusnya sama dengan tadi, sama dengan sum, ke kurung, kita blok hasil sebelumnya dengan transaksi yang tadi, tutup kurung, nah enter, seperti ini. Nah, otomatis seperti ini. Kita masuk transaksi selanjutnya, transaksi 4, yaitu menerima uang sebesar 3.400.000 dari pelanggan. Nah, kita tulis di kolom kas yaitu sebesar 3.400.000. Terus di kolom modal juga 3.400.000. Keterangannya yaitu pendapatan. Oh ya, untuk setiap jumlah itu jangan lupa diberi warna. Itu untuk membedakan dan memudahkan teman-teman. Oke, kita masuk transaksi ke-5, yaitu menerima tagihan sebesar 2.500.000 atas iklan surat kabar yang akan dibayar kemudian. Nah, di sini itu kita tulis di sini di kolom utang usaha senilai 2.500.000. Terus di kolom modal kita tulis dalam kurung 2.500.000 karena dia itu mengurangi modal. Nah, kita jumlahkan lagi sama dengan sum, buka kurung, hasil yang tadi kita jumlah, tutup kurung, enter. Nah, itu setelah melakukan transaksi itu harus teman-teman jumlahkan untuk mempermudah teman-teman. Oke, selanjutnya transaksi ke-6,
yaitu Joki Komputer memberikan jasa programmer seharga 12 juta. Tapi baru diterima 4 juta dan sisanya 8 juta akan diterima kemudian. Nah, teman-teman tulis di kolom kas itu sebesar 4 juta. Nah, terus di kolom piutang usaha itu senilai 8 juta. Dan di kolom modal itu 12 juta. Oke. Tadi di sini beban iklan. Terus di sini pendapatan lagi. Nah, kembali di jumlah. Selanjutnya kita ke transaksi ke-7. Nah, di sini ada 3 transaksi. Transaksi pertama itu dalam kurung 2.800.000. Nah, transaksi kedua itu dalam kurung 3.500.000. Transaksi ketiga itu dalam kurung 1.700.000. Oke. Begitu juga di kolom modal, karena kita beri minus, jadi tulis dalam kurung 800 3.500.000 dalam kurung 3.500.000. Nah, jangan lupa kita beri keterangan di transaksi pertama itu yang nilainya 2.800.000 itu adalah beban sewa. Terus setelah itu teman-teman di bawahnya itu beban gaji, kemudian beban listrik. Nah, kita jumlah sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari atas sini jumlah sebelumnya, lalu sampai di bawah sini tutup kurung dengan enter. Nah, kita blok lagi sampai sini. Oke. Jangan lupa kita beri warna sebagai pembeda. Transaksi ke-8. Transaksi ke-8 itu membayar tagihan kepada agen iklan sebesar 2.500.000. Nah, di sini kembali mengurangi kas senilai 2.500.000. Terus hutang usahanya juga berkurang 2.500.000. Sorry. Keterangannya itu pelunasan iklan. Oke, selanjutnya kita masuk transaksi ke-9, yaitu menerima kas sejumlah 5 juta dari pelanggan atas transaksi ke-6.
Nah, di sini kita kembali menerima kas senilai 5 juta. Karena di sini tadi saya tadi belum kasih accounting. Nah, seperti ini. Itu di sini keterangannya pendapatan. Dijumlah kembali. Langsung. Transaksi ke-10 atau transaksi terakhir. Nah, Tuan Joka Joki melakukan penarikan kas sebesar 4.900.000. Nah, di sini kembali lagi mengurangi kas, itu 4.900.000. Di sini juga mengurangi modal 4.900.000. Keterangannya itu private atau pengambilan pribadi. Sama dengan sum buka kurung tar. Nah, kembali kita beri warna. Terus di sini kita merge and center, terus kita kasih total. Di sini sama dengan untuk menentukan totalnya apakah dia seimbang atau tidak. Di sini kita tulis sama dengan sum buka kurung, kita blok dari sini ke samping sampai sini, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya ini sama juga. Untuk mengetahui yang sisi ini apakah seimbang atau tidak, kita lakukan dengan cara yang sama. Kita blok dari sini sampai sini, tutup kurung, enter. Jika totalnya sama, maka pekerjaan dari teman-teman itu sudah benar. Kita bold, tebalkan, terus kita kasih warna. Nah, seperti ini. Juga kita kasih warna. Nah, sekarang kita rapikan. Ini di merchant center. Terus juga ini. Nah, terus kita blok semua sampai transaksi terakhir. Kita masuk di border atau langsung saya klik ini all border. Nah, sudah rapi. Oke, selanjutnya teman-teman kita buat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu terbagi ada laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan neraca, dan laporan arus kas. Pertama kita buat dulu laporan laba rugi. Sama seperti biasa, kita awali dengan nama perusahaan. Kemudian kita tulis apa nama laporannya.
Kemudian kita lanjut periode. Kita tulis untuk periode apa. Nah, sini kita tulis dulu pendapatan. Nah, di bawahnya itu ada pendapatan jasa. Setelah itu kita tulis beban-beban. Di beban-beban itu ada beban apa saja? Beban iklan, terus di bawahnya beban sewa, beban gaji, dan beban listrik. Nah, di bawahnya itu ada total beban. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Sebelum kita masukkan nilainya, itu kita blok ini dulu sampai kira-kira seperti ini, lalu kita rubah ke accounting dalam mata uang rupiah. Kita blok seperti ini lagi, kita geser, nah, rosnya akan sama. Pendapatan itu sebesar 15.400.000. Terus beban iklan itu kita tulis dalam kurung 2.500.000. Nah, terus beban sewa dalam kurung 2.800.000. Terus beban gaji dalam kurung 3.500.000. Beban listrik dalam kurung 1.700.000. Tuh, di sini kita beri garis bawah atau button border. Nah, untuk total beban di sini kita gunakan rumus yang sama seperti tadi, yaitu sama dengan sum, buka kurung, blok semua nilai beban, tutup kurung, dan enter. Maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita kasih button border lagi. Terus ini sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari atas sini sampai ke sini. Maka hasilnya seperti ini. Laba bersih. Nah, untuk supaya lebih jelas, kita di sini kasih bold tulisannya. Terus hasil akhirnya itu kita beri double button border. Seperti ini. Terus kita beri kotak seperti supaya terlihat rapi, kita outside border. Nah, seperti ini. Sekarang kita rapikan atasnya, margin center. Nah, seperti ini. Jika teman-teman ingin melanjutkan, bisa di sampingnya sini atau membuka sheet baru. Oke, jadi saya membuka sheet baru untuk laporan perubahan ekuitas. Langkah awal yaitu kita tulis nama perusahaan. Terus di sini di bawah yaitu perubahan.
ekuitas untuk periode 31 Oktober 2012. Nah, uang ini adalah modal awal. Terus di sini tuh ditambah nah, yang menambah itu adalah investasi dan laba bersih. Terus apa saja yang mengurang? Yang mengurangi itu adalah price. Nah, di bawah sini itu adalah modal akhir. Kita blok dari sini sampai sini. Terus kita rubah lagi dari general ke accounting rupiah. Kita atur lagi kolomnya. Apakah ada tadi dari persamaan itu ada modal awal? Itu kalau tidak ada kita kasih 0 di sini. Terus berapa investasi tadi? Yaitu senilai 65 juta. Terus laba bersihnya tadi itu sebesar 4.900.000. Oke. Kita beri button border. Nah, di sini kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu sum buka kurung, kita blok yang ini yang menambah tutup kurung, enter, maka hasilnya seperti ini. Nah, apa saja yang mengurang? Yaitu hanya price yang mengurang. Terus kita tulis di sini dalam kurung 4.900.000. Nah, enter. Kita beri di sini button border lagi. Terus di bawahnya itu kita tulis sama dengan sum buka kurung blok dari atas ini tutup kurung, enter. Nah, inilah modal akhir dari perusahaan kita. Kita boldkan, terus nilainya itu kita beri double button border seperti ini. Nah, kita rapikan lagi, kita beri offset border. Lalu kita rapikan ini kopnya. Ya, itulah untuk membuat laporan perubahan ekuitas. Kemudian saya membuka sheet baru lagi, itu untuk membuat laporan neraca. Masih sama caranya, awali dengan menulis nama perusahaan. Itu laporan neraca. Untuk periode 31 Oktober 2012. Nah, di sini kita tulis aset besar semua. Nah, di bawah aset itu ada kas, piutang usaha, persediaan, dan peralatan.
di bawah sini itu adalah total aset. Seperti ini. Terus blok ini kalau kita rubah lagi menjadi accounting rupiah. Nah, berapa jumlah kas? Jumlahnya yaitu 47 juta. Kita tulis ini. Terus jumlah piutang yaitu 3 juta. Terus perlengkapan atau persediaan itu 12 juta. Peralatan itu 15 juta. Nah, di sini kita rubah accounting, kita perbesar. Nah, di sini total aset masih menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum buka kurung, kita blok di sini mulai dari kas sampai peralatan, tutup kurung, dan enter. Nah, ini dia hasilnya. Kalau teman-teman mau melakukannya secara vertikal boleh, secara horizontal boleh. Kalau saya menggunakan cara horizontal. Nah, di sampingnya itu liabilitas. Nah, di liabilitas itu ada apa? Utang usaha. Terus di bawahnya lagi ada ekuitas. Di bawahnya ekuitas itu ada modal. Terus di bawah sini itu total liabilitas dan ekuitas. Nah, kita di sini blok ini, terus rubah ke accounting rupiah lagi. Perbesar dulu kolomnya supaya muat. Nah, di sini itu utang usaha nilainya 12 juta. Terus modal itu 65 juta. Oh ya, saya lupa. Sini berikan button border. Nah, di sini juga tadi itu diberikan button border. Nah, jumlahnya sama dengan sum buka kurung, kita blok dari sini sampai sini, kurung. Nah, hasilnya seimbangkan, maka laporan neraca dari teman-teman itu benar. Hasilnya benar jika seimbang. Untuk lebih jelasnya lagi itu kita bold semua itu totalnya. Kemudian sini kita beri double button border untuk totalnya supaya lebih jelas. Terus kita kasih kotak outside border.
kita rapikan lagi. Margin center juga kita rapikan. Nah, selesai untuk laporan neraca. Oke, kita masuk sheet baru lagi untuk membuat laporan arus kas. Teman-teman jangan lupa pertama-tama yang harus kita lakukan itu nama perusahaan. Kemudian laporan arus kas untuk periode 31 Oktober 2012. Nah, di laporan arus kas itu ada yang namanya arus kas dari aktivitas operasional. Nah, isinya itu apa-apa saja, yaitu penerimaan, kas dari pendapatan, terus penerimaan, kas dari piutang, usaha, terus penerimaan kas untuk beban-beban. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah kas bersih. Dari aktivitas operasional. Nah, kemudian itu kita tulis lagi arus kas. Arus kas dari aktivitas investasi yaitu di dalamnya ada pembelian peralatan, nah, kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan. Yaitu isinya investasi oleh pemilik, terus di bawahnya penarikan oleh pemilik. Nah, di bawahnya itu adalah kenaikan kas bersih. Terus ini kas awal periode, lalu kas akhir periode. Nah, kita blok dari sini sampai sini.
kita rubah menjadi accounting rupiah. Terus kita blok ini sampai sini, seperti ini. Setelah itu dari pendapatan yaitu 7.400.000. Terus untuk piutang usaha itu 5 juta. Penerimaan untuk beban-beban itu kita tulis dalam kurung 10.500.000. Nah, hasilnya itu kita jumlah sum buka kurung sama dengan kita blok dari atas sini, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya ini untuk pembelian peralatan sendiri itu minus 15 juta atau dalam kurung 15 juta. Nah, untuk pemilik itu investasi pemilik itu 65 juta. Terus penarikan yaitu 4.900.000. Kita beri button border atau garis bawah, terus sama dengan sum buka kurung, kita blok ini, tutup kurung, enter. Nah, di sini lagi kita beri garis bawah. Untuk mengetahui kas bersih itu masih sama rumusnya. Kita blok dari sini sampai ke bawah sini, tutup kurung. Nah, hasilnya ini. Berapa kas di awal periode itu 0. Terus untuk mengetahuinya kas di akhir periode itu kita masih pakai rumus yang sama dengan sum buka kurung, ini kita blok dengan ini, tutup kurung. Nah, ini kita tebalkan dan berikan double button border atau 2 garis bawah. Terus kita rapikan. Ini kita juga rapikan. Nah, selesai. Sekianlah tutorial saya kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kesalahan karena kita juga sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.